Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Bagaimana keadaannya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang wujud zat atau materi dan perubahannya. Simak baik-baik videonya ya. Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Udara, air, batu, bahkan manusia adalah contoh materi. Materi bisa bersifat alami atau buatan. Ada materi dari makhluk hidup, ada juga materi dari benda atau makhluk tak hidup. Berikut ciri-ciri zat atau materi. Yang pertama, memiliki massa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Untuk mengukur massa, kita bisa gunakan timbangan. Sementara satuan massa diantaranya gram atau kilogram. Yang kedua, memiliki volume. Volume adalah ukuran yang menunjukkan banyak zat menempati suatu ruangan. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume. Sementara satuan volume diantaranya liter, mililiter, atau sentimeter kubik. Perhatikan hubungan massa dan volume. Semakin besar volume benda, maka semakin besar pula massa benda. Sebaliknya, semakin kecil volume benda, maka semakin kecil massa benda. Selanjutnya, wujud zat atau materi itu ada 3. 1 berupa benda padat, 2 berupa benda cair, dan yang ketiga berupa benda gas. Ciri-ciri benda padat, zat penyusun benda padat sangat rapat. Bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang dan memiliki berat, dan dapat diubah dengan cara tertentu. Ciri-ciri benda cair. Bentuk berubah sesuai tempatnya, tetapi volumenya tetap. Menempati ruang, memiliki berat, dapat meresap melalui celah kecil, dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ciri-ciri benda gas, bentuk dan volume berubah sesuai tempatnya, menekan ke segala arah, menempati ruang, memiliki berat, secara umum tidak dapat dilihat. Bagaimana wujud benda bisa berubah? Perhatikan ya. Perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Benda mengalami perubahan wujud bisa karena adanya pemanasan atau pendinginan. Perhatikan diagram perubahan bentuk benda padat, gas, dan cair. Panah yang berwarna merah menunjukkan benda menyerap kalor atau panas. Panah yang berwarna biru menunjukkan benda melepaskan kalor atau panas. Perhatikan pengelompokan perubahan wujud benda akibat menerima dan melepas kalor. Akibat menerima kalor, benda akan mengalami yang namanya mencair, menguap, menyublim. Sementara benda yang melepaskan kalor akan mengalami membeku, mengembun, dan mengkristal. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai perubahan wujud benda beserta contohnya. Simak baik-baik ya. Pertama, mencair. Mencair adalah perubahan benda padat menjadi benda cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, es batu atau es krim yang dipanaskan atau dibiarkan di ruangan terbuka atau menerima kalor
maka lama-kelamaan akan mencair. Selanjutnya, membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi benda padat. Peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh, air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Atau serbuk agar-agar yang dilarutkan dalam air panas akan membeku atau mengeras ketika dibiarkan di ruangan terbuka atau dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kedua, menguap. Menguap adalah perubahan benda cair menjadi benda gas. Contohnya, pakaian basah yang dijemur terkena sinar matahari, atau bensin yang dibiarkan terbuka lama-kelamaan akan habis karena menjadi gas. Berikutnya, mengembun. Mengembun adalah perubahan benda gas menjadi benda cair. Contohnya, es batu yang diletakkan dalam gelas, lama-kelamaan bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Atau udara dingin di pagi hari, menyebabkan adanya butiran air di daun. Atau kaca di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Ketiga, yaitu menyublim. Menyublim berarti perubahan benda padat menjadi benda gas. Contohnya, kapur barus atau pengharum ruangan yang diletakkan dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Atau es krim diletakkan di ruangan terbuka akan menyublim dan menjadi gas. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan benda gas menjadi benda padat. Contohnya, uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Atau jelaga hitam yang ada di knalpot atau perapian itu akibat dari pengkristalan gas karbon dioksida. Atau bunga es yang melekat di dinding freezer. Perhatikan perubahan wujud dalam proses siklus air. Air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus. Dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Tumbuhan mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Air yang ada di laut, sungai, dan danau akan menguap karena terkena panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. Selanjutnya, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Demikian video pembelajaran mengenai zat materi dan perubahannya. Selamat mengerjakan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.